Tinggal di mana? Tinggal di Pekanbaru, Pak. Tinggal di Pekanbaru, Pak Haji. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya apa? Untuk sementara ini nganggur, Pak Haji. Nganggur. Iya, di rumah. Udah kerjain berapa kali? Baru sekali, Pak Haji. Baru sekali. Iya. Nganggur udah berapa tahun? Nganggur dari bulan 12 kemarin, Pak Haji. 2024 sampai hari ini. Sebelum nganggur apa kegiatannya? Kegiatannya kerja di perusahaan swasta, Pak Haji. Apa bidangnya? Bidang alat berat, Pak Haji. Alat berat. Iya, alat berat tuh kayak buka hutan, tanami kelapa sawit gitu, Pak Haji. Buka hutan, ditanami kelapa sawit lah, gitu, Pak Haji. Terakhir saya kerja itu ditempatkan di Maroke, Pak Haji. Nah itu handle bagian apa? Kita pengawasnya, untuk alokasi pekerjaannya, Pak Haji. Itu. Nah tuh gajinya harian, mingguan, bulanan. Bulanan, Pak Haji. Berapa sebulan kayak gitu kerja? Waktu saya di sana terakhir itu 11 juta, Pak Haji. 11 juta. Iya, 1 bulan. Pisah sama istri Iya, Pak Haji. di tengah hutan. Di tengah hutan, Pak Haji. Biasa kita gigit istri, nanti nyamuk gigit kamu. Iya, benar, Pak Haji. Itu, Haji. Iya. Terus tahu RDI dari mana? Itu tahu RBI itu saya nggak ada yang apa sih, Pak Haji, nggak ada yang ngasih tahu. Saya buka di YouTube di beranda muncul, baru saya share ke orang rumah, ke istri. Coba lihatlah, lucu sih katanya gitu. Saya bilang gitu, lucu karena kan gimmick-gimmicknya itu, Pak Haji, gitu. Tapi kok bener juga kalau kita pikir, kita senang pasti rezeki datang gitu kan. Iya, hati senang rezeki Datang hati gitu. sedih rezeki Pergi. itu udah Makanya- jargon dari sononya. Benar, Pak Haji. Makanya kalau kita senang, gembira, Iya. ceria, Iya. ada aja orang nawarin pekerjaan, orang nawarin order, orang nawarin. Tapi kalau kita cemberut, Iya. orang gimana mau nawarin? Benar, Pak Haji, takut orang nawarin. Nah, terus Nah, saya kirim ke istri. Waktu itu mau bulan puasa kan, sempat kita lakukan ini, Pak Haji, kayak mandi pandan, bangun tengah malam, mandi, senyum, tahajud. Kalau untuk saya kan baca Quran kurang bisa ya, Pak Haji ya. Kalau istri kan lancar gitu kan. Saya coba juga gitu kan. Cuman belum istiqomah karena masih kepikiran pekerjaan, Pak. Gitu kan. Jadi banyak aktivitas di siang hari kan, jadi ngantuk gitu kan. Makanya sering ketiduran, bahkan subuh kadang sempat lewat gitu kan. Nah, setelah pulang dari Maroke, tidak ada aktivitas. Inilah bulan-bulan terakhir ini kami kerjakan, Pak Haji. Alhamdulillah itu walaupun belum istiqomah, istilahnya masih ada yang bolong. Itu yang kecil-kecil itu sudah terkabul, Pak Haji. Iya. Jadi waktu itu anak mau bayar UKT, itu kebetulan nggak ada, Pak Haji. Sama sekali nggak ada uang. Jadi udahlah, kita bawa aja, berserah aja gitu kan. Toh kita juga sudah niatkan, Allah pasti udah atur lah gitu kan. Nah kebetulan waktu itu terlintas, walaupun di jalan masih pinjam ke leasing, Pak Haji. Kalau dipikir, saya kan punya ini ya, punya mandiri kan, collab kan. Karena saya udah nggak bekerja lagi, saya nggak bayar, saya udah pasrah lah, mau didatangi ya datang, saya hadapin aja, saya nggak bisa bayar gitu kan. Alhamdulillah, saya telepon leasing waktu itu cuman butuhnya 10 juta lah, nggak sampai 10 juta itu saya telepon. Memang surveyornya langsung hari itu juga, Pak Haji. Saya telepon jam 1, surveyornya datang survei, Pak Haji. Dicek data saya itu memang collab, Pak. Tapi coba aja lah, Pak ya, katanya gitu. Alhamdulillah cair, Pak Haji. cair. Bos praktekin ilmu Allah apa tuh, ilmu RDI apa tuh? Bangun tengah malam, Iya, mandi pandan, iya. ini apa, baca Quran, Pak Haji. Berdua, Pak Haji. Sama, bareng-barengan. Kalau saya duluan bangun, saya bangun istri saya bangunkan gitu, Pak Haji. Jadi hari-harinya saya itu setelah mengalami itu, untuk kesehatan yang tadinya saya bangun malam itu, bangun pagi itu sakit, saya minum obat apapun itu semua sakit, Pak Haji. Setelah saya lakukan mandi malam itu, rematik itu nggak ada datang, Pak Haji. Makanya niat kami memang sudah paksakanlah datang ke sini untuk ketemu langsung. Alhamdulillahnya semua dimudahkan, Pak Haji. Berangkat dari Pekanbaru, dapat tiket
ya langsung kami berangkat ke Pekanbaru sampai Jakarta jam habis maghrib ya. Langsung kami ke sini tadi malam Pak Haji. Oh, jam sini. Iya jam 9. sampai. Oh iya. Jadi dikasih tahu sama ke Eyang, langsung diarahin ke Pak Wawan ke penginapan belakang Pak Haji. Itu. Makanya harus ketemu dengan Pak Haji gitu kan. Biar ada motivasi ataupun arahan yang dari Pak Haji biar saya itu tambah legowo lah. Kami ini untuk jalani hidup ke depan ini Pak Haji. Usia Biar- berapa bos sekarang? Usia 47 Pak Haji. Kalau suami istri 45. 45. Iya. Jelita. Usianya namanya Jelita, Iya. jelang 50 tahun. tahun iya Pak Haji. Kalau kita Lolita. ya. Lolos 50 tahun. berapa? 58 Pak. 58. 57. Bos. 57. Ah, iya. Lolita. Jadi maunya saya nih bos, kalau bisa usia kita 50 tahun ke atas tuh udah waktunya duit ngejar kita. Iya. Kalau sekarang kan kita ngejar duit Benar, Pak Haji. dari usia 20 tahun, 30, 40, kita nyari duit. Benar, Pak Haji. Nyari duit. Nah usia 50 tahun kalau bisa duit nyari kita. Kemana aja kita ada dicari sama duit. Iya. Nah, gimana caranya? Bikin takjub Allah. Biar Allah nanti bikin takjub kita. Ini saya nanya ya, amit-amit jangan sampai. Bos meninggal. Iya Pak Haji. Bos baca Quran gak dipaksain. Tapi kalau istri baca Quran karena bisa. Kalau bos karena belum Lancar. ya belum lancar jadi seadanya. Jadi lo nggak maksa. Lo meninggal nih, amit-amit yang jangan sampai. Lo meninggal dikubur. Gue tanya nih sama istri tercinta nih, saksinya lo masih hidup. Kalau bapak meninggal, suami meninggal dikubur, apakah ibu mau dikubur bareng-bareng sama bapak? Enggak. Nggak mau, coba bos. Tuh masih hidup lo bos. Lo nggak denger tadi? Ya dengar. Bapak meninggal dikubur, Iya. ibu masih hidup. Iya. Apakah ibu mau dikubur hidup-hidup bareng sama bapak, nemenin dikubur? Iya. Katanya dulu pada saat pacaran sehidup semati. Jawab lo. Apa kata istri? Gak mau tuh bos. Istri bos. Aduh, kan dulu waktu pacaran pernah Iya. satu ikatan dalam satu pemahaman bahwa kesepakatan yang kita sehidup semati ya yang iya yang gitu katanya. Giliran lo meninggal dia cuman apa katanya dia, aku nganter sampai sini aja ya yang setelah itu aku mau ngurusin anak-anak di rumah ya yang di dalam kubur aja sendiri. Coba bayangin bos, lo sama siapa bos? Sama baca Quran lo sama siapa bos? Sama sholat tahajud lo sama siapa bos? Sama sholat tobat lo sama siapa bos? Sama bangun jam 00 senyum mandi itu temen lo dikubur. Makanya kan orang-orang nanya, Pak Haji kenapa sih Pak Haji maksain tamunya harus bangun jam 00 senyum mandi tahajud, harus paksain baca Quran, harus sholat tobat? Karena saya mau buat temen kita besok dikubur, karena kita nggak bisa ngandelin pasangan kita. Iya. Jadi kalau bos nanti meninggal, istri nengok kuburan si bos atau berziarah itu setahun 2 kali. Mau puasa sama mau lebaran. Iya. Selebihnya nggak sempet kan, dia sibuk bikin kue, ngurusin anak, Iya. daftar sekolah anak. Kalau dia mau nanti mantu besan, Iya. nggak sempet bos nengokin lo kubur bos. Benar. Jadi teman lo dikubur siapa? Baca Quran. Baca Quran. Nah setelah gue kasih gambaran begini, lo pulang dari sini mau gak baca Quran? Setelah tadi gue kasih contoh nih nggak mau ikut dikubur hidup-hidup, kira-kira Pasti mau Pak Haji. pasti mau. Saya paksain, Pak Haji. Harus. Iya. Harus paksain. Karena Pak. teman kita dikubur siapa? Baca Quran. Baca Quran. Iya. Teman kita dikubur siapa? Sholat tobat. Teman kita dikubur siapa? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi. Nah itu teman kita dikubur tahajud. Makanya orang bilang, Pak Haji
ekstrim bener sih, tamunya dipaksa suruh baca Quran 12 juz. Karena saya mau tamunya RDAY dunia akhirat, akhiratnya dapat, dunianya seperti Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf tuh baca Qurannya khatam bos setiap malam. Iya, makanya dia terkenal tangan emas bukan tangan besi. Kenapa tangan emas? Setiap apapun yang dia pegang selalu jadi duit. Contohnya apa? Kurma busuk laku. Nah, saya mau dengan bos nanti baca Quran, apapun yang lo kerjain jadi duit, apapun yang lo pegang jadi duit, apapun yang lo ucap jadi duit, apapun yang lo sentuh jadi duit. Berarti kalau gue ngerebas alat kelamin istri gue bisa jadi emas, pasti itu. Amin. Oh, amin. Gubrak. Nah gitu bos. Kok gitu Pak Haji? Ya kan Abdurrahman bin Auf terkenal tangan emas. Buktinya apa dia terkenal tangan emas? Kurma busuk bisa jadi uang, berlipat-lipat. Nah, saya maunya bos itu. Nah, Ya, istri juga begitu, paksain baca Quran 12 juz, bangun jam 00 senyum. Kan gini, Pak Haji, gue pagi udah sibuk. Nggak apa-apa, sempet-sempetin. Nanti kalau udah terbiasa kayak Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Sahabat Nabi malamnya baca Quran, paginya dia saudagar. Dia masuk ke pasar, orang pada titip barang. Dia masuk ke pasar, orang pada minta tolongin jualin. Abdurrahman Auf jualin dong, jualin dong, jualin dong, jualin. Akhirnya dia tidak membawa apa-apa, dia hanya cuman minta tunjukin di mana pasar. Masuk, keluar bawa duit. Masuk nggak bawa duit, keluar bawa duit. Nah, gue mau si bos sama istri tercinta begitu. Nah, kira-kira nih bos, dari ilmu RDAY, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Sholat tobat 68 kali sholat tobat dari 18 sifat. Kira-kira ada gak yang susah kalau gue boleh tanya bos? Ilmunya RDAY. Nggak ada. Dari bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sama sifat yang 18 tuh. Ada gak yang susah menurut si bos? Kalau gue boleh tahu. Kalau untuk baca Quran ini sih Pak Haji, darinya tadi saya cuman dua lembar gitu. Sekarang saya paksain bisa 1 juz Pak Haji. Nah itu tadinya itu cuma 2 lembar gitu kan, udah setengah mati saya itu. Ajarin cara baca Quran cepat, bisa 12 juz semalam, ajarin tartil-tartilnya sama contoh-contohnya, ajarin. Ini bos, dengerin dulu bos. Ya, Karena bisa gue terangin lagi. Jadi Pak Haji ngajari kita untuk baca Quran 12 juz itu dengan perhitungan kita maksa. Harus memaksa. Kalau tidak maksakan diri tidak bisa. Tapi kalau kita maksa sedikit saja, itu secara teknis pun bisa terlampaui. Bangun jam 00, mandi, sholat, baca Quran. Tidak harus terus baca. Sampingnya kopi juga boleh, ya kan? Ngopi, remason. Enggak, artinya biar kita nggak tegang pas bacanya full. Ini yang bikin kita apa, cepat lelah itu karena kita punya beban gitu. Jalani saja, santai-santai dulu, ngopi dulu. Nah, kita bisa berhitung waktu kita baca Quran itu antara jam 1, 2, 3, 4, 5, setengah 6 lah, 5 jam lah ya. Kita baca sekitar 5 jam. Kemarin ada yang bisa baca 1 jam bisa 3 juz. 3 juz itu berarti 4 jam sudah 12 tercapai, terlampaui, bisa tercapai yang 12 juznya 4. Nah, untuk bisa 1 jam 3 juz itu berarti kan 1 juznya harus sekitar 20 menit. Betul? 20 menit. 20 menit itu berarti kita
berarti harus mampu membaca satu lembarnya Iya. itu 1,5 menit. 1,5 menit. Iya. Berarti satu halaman kira-kira 0,75 Detik. 1 menit kurang Iya. 3/4 menit. Iya. Jadi 45 detik. Iya. Kalau 45 detik berarti satu baris itu kita harus mampu 45 dibagi 15. 3 detik mampu enggak kita kan gitu ukurannya 2 detik. 1 menit lah. Kalau kita mampu 1 jam 2 juz itu sedang. Kalau 3 juz itu memang bacanya sudah kenceng. Jadi ngukurnya inna a'toina itu tulisannya kan 1,5 baris. Iya. Berarti kalau kita bisa baca inna a'toina 1 menit 10 kali, Iya. berarti kita bisa tembus 12 juz. Kalau kita bacanya inna a'toina kal kausar itu 1 malam 1 juz sudah capek. Iya. Nah, kan? Maka bacanya kita harus ditingkatkan. Belajarnya begitu kan. Kalau lama-lama kita jadi hafal, Pak. Yang sering kita baca itu selama-lama seperti kita baca Al-Fatihah, baca Kulhu, baca yang kita bisa ngukurnya ya inna atau ina. Iya. Itu 10 kali dalam 1 menit atau 45 detik. Detik. Kalau kita bisa baca itu, kita bisa. Berarti dipercepat lagi. Inna a'toina kal kausar. Masih itu bisa dipercepat lagi. Iya. Inna a'toina kal kausar. Iya. Bisa dipercepat lagi? Bisa. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Bisa dipercepat lagi? Bisa. Nanti kalau sudah 4-5 kali kita baca, harusnya sudah inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Bahkan bisa lebih cepat lagi. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Iya. Itu 1 menit lebih dari 10 kali baca. Dites saja. Iya. Harusnya baca saya seperti apa ya? Begitu. Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iya. Bisa kalau gitu kira-kira. Bisa speednya bisa bertahan terus seperti itu apa tidak? Ini tergantung kita membiasakan diri kita. Tapi memang mesti dipaksain. Paksa, Kalau nggak harus bisa- Kalau dipaksain. nggak bisa, Iya. bos. Nah, Paksain. Nah, maunya gue nih, bos. Biarlah kita yang usianya 47, 45, 50, 60, 70, 80 yang meraktekin ilmunya Allah nih, wasilanya ilmu RDAY. Iya. Nanti pada saat kita terkabul dan cair 10 miliar, kita nanti ajarin ke putra-putri kita yang usianya 20 tahun, ngapain kamu ngejar dunia? Ngapain kamu ikut multi level marketing? Ngapain kamu ikut usaha? Kenapa nggak kamu pakai ilmunya Allah dengan cara ya ini papa buktinya, Iya, ini benar. papa buktinya, nih mama buktinya, sehingga di usia dia 20 tahun udah deket banget sama Allah. Sekarang anak umur 20 tahun tidak ada yang baca Quran 12 juz, coba dicek di muka bumi ini, nggak ada. Betul? iya. Anak usia 20 tahun tidak ada orang baca Quran 12 juz. Iya. Boro-boro baca Quran. Kita tanya, sayang, Al-Quran simpennya di mana ya? Nggak tahu Nggak tahu, dia. Pak Haji. Dia Benar, lebih Pak Haji. ingat kunci motor. Iya. Oh, itu kunci motor di situ, Papa. Sama HP. Sama HP. Iya. Nah, bisa gak kita buat contoh dulu ke anak-anak kita di usia kita 45, 47, 50, 60, 70, 80. Nih buktiin. Papa tidak bekerja, papa pegang duit.
Iya. Kok bisa Pak? Ya ini ilmunya Allah. Kamu pakai. Paksain baca Quran, paksain sholat taubat, paksain tahajud. Nah, jadi kita ini nanti serempak bos, anak dan cucu kita. Iya. Itu waktunya malam, bukan orang tidur, tapi kita bikin takjub Allah. Takjub Allah. Begitu. Ini kan enggak. Jam 00 tidur senyap. Kesempatan maling, ya betul. Benar Pak Haji. Wow, kata maling, alhamdulillah. Tapi kalau kita bangun jam 00, tidak akan ada maling. Lagi mana maling mau bekerja, orang kitanya lagi baca Quran. Yang ada malingnya akhirnya, udahlah gue pulang aja deh baca Quran aja deh. Iya. Akhirnya kita nyadarin para maling. Iya. Alhamdulillah. Nah, coba praktekin bos. Kedua, Iya Pak Haji. saya mau bapak dan ibu sifat 18 nggak boleh ada. Nah, kalau gue boleh tahu nih, dari 18 sifat yang mana nih yang dominan di bapak, kalau boleh tahu? Yang dominan di ibu yang mana? Kalau saya boleh tahu, Kalau yang saya sih mana? masih ada beberapa ini Pak Haji. Kayak Gunda itu kan udah pasti saya gelisah. Ya kadang-kadang Anak suka yatim murung, sebelum cuman pulang sebentar dikasih sih. makan dulu boleh kan nanti? Boleh Pak Haji. Oh iya. Sebelum pulang. Terus? Mikir, komen, sedih, 3, gelisah, 4, gundah. 5, Itu sih Pak Haji. oke. Jengkel Pak Haji. 6. Iya Pak Haji. Bos, jangankan 18, 6 aja nggak boleh. Jangankan 6, 1 pun nggak boleh, karena itu penyakit hati. Nah, bisa gak bos? Jangan, coba terangin. Jangankan 18, 6 pun nggak boleh. Jangankan 6, 5 nggak boleh. Jangan 5, 1 nggak boleh. Coba. Lanjutkan yang ditekankan Pak Haji tadi. Iya. 1 pun tidak boleh. Kita kasih contoh yang paling gampang kita masuk logika kita, Bapak. Iya. Bapak dari Pekanbaru Iya Pak. menuju Bogor, nyetir sendiri pakai mobil untuk santai-santai biar cepat jalan berdua, tetapi mobilnya ada paku 18 jumlahnya di bannya. Nyampe hajat kita tercapai nggak kira-kira? Nggak nyampe. Nggak nyampe. Jangankan 18, 1, Iya. tapi pakunya gede, dibiarin jalan terus lewat tol. Nggak bisa. Bahaya ndak? Bahaya. Bahaya banget. Kalau itu kita tekad dengan paku 1 itu kita melaju kencang di jalan tol, dampaknya apa? Bisa oleng. Walaupun 1 ngebdes, des, mobilnya oleng, membahayakan diri sendiri dan orang lain, mencelakai orang lain juga, mencelakai diri sendiri juga. Walaupun hanya 1 akan menghambat kita mencapai tujuan, menghambat hajat kita bisa kita raih. Maka kunci utama dari ilmu yang disampaikan Pak Haji sering sampaikan, yang tadi ditekankan lagi, usia kita sudah jelita maupun lolita dan selanjutnya, itu harusnya rezeki yang mengejar kita. Syaratnya untuk mencapai tidak boleh ada kendala 1 pun. Susah, berat, tapi harus dipaksa. Harus dipaksa karena hajatnya kita. Bos, tunggu dulu. maksa. Jangan dicoba, harus dicoba. Gua nggak mau kata coba. Harus dipaksa. Harus dipaksa. Benar Pak Haji. Semua harus dipaksa, nggak ada kata coba. Karena kalau coba-coba, ya separuh hati. Iya benar. Setengah-setengah. Setengah-setengah. Paksa, lanjut. Iya. Jadi harus dipaksa. Karena hajatnya maksa untuk mencapai meraih hajat kita. Kalau tidak, ya nggak akan
tercapai hajat kita, maka harus dipaksa untuk bersih. Emang ada ayatnya yang kita harus bersih, kita akan mencapai hajat. Ini tadi logika, logika yang agar bayangan kita nyambung gitu ya. Jadi ilmu dasar sekali yang harus betul-betul kita jaga dari yang sampaikan Pak Haji agar rezeki benar-benar yang mengejar kita. Walaupun kita berbuat ya berbuat pasti akan ada hasil. Nah, kalau Allah ada di Al-Qur'an, ada di hadis. Kalau di Al-Qur'annya di surat As-Sams, wasamsi waduhaha wal qamari idza talaha, ketemu wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa. Allah bersumpah tentang hati, tentang jiwa kita. Karena penting berarti kan Allah sampai bersumpah tentang diri kita, tentang jiwa kita. Tidak ada bersumpah demi hidung yang mancung, nggak ada. Demi mata yang indah, nggak ada. Demi jiwa yang apa kata Allah? Sempurna penciptaannya. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Jadi jiwa kita ini diciptakan Allah sangat sempurna, sesempurna mungkin. Walaupun di dalamnya kata Allah itu memang ada gejolak di dunia ini, di dalam jiwa kita ada gejolak. Apa gejolak yang diberikan, yang ada di dalam diri kita itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang ada sifat negatif dan sifat positif. Gejolaknya di situ. Tapi apa kata Allah? Maunya Allah bukan yang negatif, tapi harus kita jaga kebersihan dan kesucian jiwa kita. Apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Qad sungguh, pasti, niscaya, aflaha, kalian akan beruntung, kalian akan senang, kalian akan bahagia, kalian akan sejahtera, kalian akan kaya raya. Dengan cara apa kata Allah? Zakkaha, zakat, dibersihkan, disucikan. Jadi syarat agar kita ini bahagia, beruntung, dan kebahagiaan yang besar ada di kita, kata Allah harus membersihkan hati, membersihkan jiwa. Maka sifat itu banyak ya, sifat banyak yang dirangkum Pak Haji yang melekat di diri manusia, rata-rata itu. Itu kalau saya mengistilahkan formula 18. Karena Bapak ngatakan satu pun semuanya akan kena. Ngatakan 5 pasti lebih kena lagi. Terangin biar nalar. Jadi tadi sudah Bapak sebutkan, orang gundah pasti Gelisah. Orang gelisah pasti Murung mukanya. murung. Orang murung pasti sedih. Pasti sedih. Gitu. Dan berlanjut sampai orang sedih, akhirnya orang jengkel, kepanjang jengkel, bawel, cerewet, akhirnya mikir sampai mukanya jadi muka suntuk. Pasti kena. Dibalik dari manapun itu akan kena. Jadi itu jebakan Pak Haji. Berapa? Satu Pak. Jebakan Batman ya. Berapa Pak? Satu Pak Haji, cuma satu, ya udah, enggak apa-apa, satu. Akhirnya ngakuin sendiri kemarin. Wih, semua Pak Haji ternyata ya. Iya, enggak ada sama sekali Pak Haji, enggak ada. Satu, jengkel doang. Nah, udah. Setelah dia mengungkapkan sesuatu, akhirnya terbongkar. Terbongkar semuanya. 18-18-nya ada semua. Itu Pak.
Nah, kalau itu ada, kata Allah apa? Wa qad khaba man dassaha. Dan pasti kamu akan merugi, kamu akan sengsara, kamu akan menderita. Karena apa? Karena kamu dassaha, mengotorinya. Dassaha, mengotori apa? Hati kita dengan sifat-sifat itu. Kotornya hati ya amang debu dimasukkan, kan enggak. Iya. Kotornya hati emang ada kerikil-kerikil masuk, enggak. Kotornya hati ya itu yang Sifat dimaksud ini, Pak, ya? Hah? Sifat Sifat-sifat itu. Maka ini paling ditekankan oleh Pak Haji, ini harus paksa. Banyak Bapak yang Pak Haji, saya sudah bangun malam, sudah yang tadi itu sudah baca Quran, sudah sedekah, sudah semuanya sudah saya praktekkan Pak Haji. Tapi kok masih lemot Pak Haji ya? Iya. Kembalinya kemana? Pasti itu masih Ngeluh. kuat sifat negatif yang ada di dalam jiwanya. Nggak akan tercapai tadi contoh yang logikanya tadi, Bapak nggak akan nyampe ke Bogor untuk nyampe ke sini Iya. dengan satu paku yang ada di dalam ban Bapak. Pakunya ngeluh. Pakunya ngeluh, sudah jeblos gitu. Anak makin gede, kebutuhannya pasti ada aja. Iya, Pak. Pernikahan kita makin langgeng, banyak aja kebutuhannya. Benar. Nah, mau saya coba jangan di ngeluhin. Kenapa nggak disyukurin? Kenapa sih Pak Haji kok bertolak belakang sama kenyataan hidup? Kebanyakan orang ngeluh, kenapa harus bersyukur? Terangin surat Ar-Rahman. Kenapa diulang-ulang tuh? Iya. Berapa kali itu? Jadi bagaimana cara kita agar sifat itu tenggelam, mengendap, tidak bergejolak? Iya. Contoh Pak Haji memberi contoh gampang ditangkap logika nalar kita itu. Di ember ada Berlian. air, ada berlian, ada emas, intan, permata, airnya keruh, dobrak terus, kelihatan? Enggak. Kelihatan. Butek. Iya. Butek juga susah, mana yang berkerikil, mana yang ini ya kelihatan. Iya. Nah. Caranya gimana? Diemin. Jangan diobak terus. Tenangkan diri. Diendapkan sehingga kelihatan jernihnya air akan di atas, endapannya di bawah, kerikilnya kelihatan, batunya kelihatan, emasnya kelihatan, berliannya kelihatan, permatanya kelihatan. Kalau Dengan di hidup kita tuh hatinya nggak boleh keras. keras. Hatinya harus lembut. Karena kalau hati keras tidak bisa hajatnya terkabul. Karena keras. Kenapa keras? Nggak mau dengerin masukannya dari Allah. Nggak mau lihat ke depannya. Kan kita dari umur 20 tahun udah kerja keras. Iya, Pak Haji. Masa usia 47 bos masih kerja keras. Iya. Udah waktunya pensiun, duit datang sendiri. Bener, Pak. Emang orang pensiun kerja? Enggak. Duit datang sendiri nggak? Dibayar sama pemerintah. Iya. Betul? Iya. Nah, gue mau begitu bos. Saatnya kita pensiun, dibayar sama Allah, bukan dibayar sama pemerintah. Karena kalau dibayar sama pemerintah terbatas. Terbatas, Pak. Hanya sekedar 5 juta. Iya. Gede-gedenya 10 juta. Tapi kalau dibayar sama Allah 10 miliar. Gimana caranya kata Allah? Ya lo waktunya bekerja dulu dong ke gue dong. Kemarin kan lo bekerja buat pemerintah. Iya. Kemarin lo kan bekerja kan buat perusahaan. Wajar kalau dibayar pensiun. Hanya cuma 5 juta, gedenya 10 juta. Iya. Mana yang buat gue belum lo jalanin? Dengan cara apa Allah? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sholat tobat, nanti gue bayar pensiun. Lo duduk manis, gue bayar. Maka orang tanya, Pak Haji, perumpamannya apa sih kalau kita nggak bekerja dapat cair dari Allah 10 miliar? Orang pensiun, apa orang pensiun kerja di pemerintah? Udah enggak. Udah enggak. Gendong cucu. Iya. Giran tanggal 1 pensiun, oh dapet. Kenapa nggak kita begitu dari Allah? Kemarin dari pemerintah,
hanya sekedar, tapi ini dari Allah. Nyambung nggak maksud gue nih, Bos? Nyambung. Nah, terangin lagi. Masuk banget. Masuk Pak ya? Iya. Jadi Masuknya di mana? Terangin dulu, Untuk- dia pura-pura blow on. untuk Bapak rezeki mengejar kita pensiun, Iya. syaratnya orang PNS yang dikasih, orang yang dapat pensiun itu harus jadi PNS. Dulu, ya. Betul? Betul. Harus jadi PNS, berbuat bekerja di negara, Pemerintah. di pemerintahan. Kalau dia melanggar, dapat pensiun enggak? Tidak. Enggak. Pemberhentian dengan tidak hormat, Benar. tidak dapat pensiun. Tidak dapat pensiun. Maka kalau kita mau dapat pensiun dari Allah, yang disampaikan Pak Haji tadi, Iya. maka kita harus masuk dalam lingkaran dan sistem yang dibuat oleh Allah. Iya. Jadi kalau orang yang pensiunnya lewat dari PNS itu, dia harus jadi PNS. Iya. Jadi karyawannya negara. Pemerintah. Kalau kita mau pensiun diberikan oleh Allah, maka kita harus berbuat yang dikehendaki sistemnya oleh Allah. Bisa dipahami Pak ya? Bisa. Harus dikerjakan itu. Nah, mengulangi tadi kenapa harus bersyukur? Karena sifat ini kita endapkan tadi dengan tenang, caranya dengan ucap syukur, ucap alhamdulillah mulai bangun tidur sampai dengan tidur. Kenapa harus ucap syukur terus? Karena Allah menekankan ucapan syukur itu, diingatkan kita tadi Pak Haji sampaikan di surat Ar-Rahman. Ayatnya persis mulai dari awal sampai akhir tanpa ada perubahan redaksi sedikit pun. Iya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak engkau dustakan? Kok hendak mau bersyukur? Kok mengingkari? Nikmatnya sudah banyak, maka diawali dengan nikmat. Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, tetapi kita mengingkarinya. Pentingnya kita bersyukur, karena kalau kita syukur terus tidak ada sedihnya Pak, tidak ada ngeluhnya. Benar. Apapun yang terjadi selalu ucap syukur. Ekstrimnya Pak Haji nyampaikan, bahkan dikabari belakang rumah meninggal dunia Pak, belakang rumah itu sakit, sekarang sudah meninggal Pak. Alhamdulillah. Tapi jangan di depan. Iya. Orang yang ngabari, orang alhamdulillah keluarga saya sehat, saya sehat. Kan begitu maksudnya. Kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita, baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dengan ucap syukur kita akan mengendapkan gejolak dalam jiwa kita. Kenapa syukur? Allah menetapkan itu berulang-ulang 31 kali dalam satu surat Ar-Rahman itu. Iya. Diulang-ulang. Kenapa? Karena penting. Harus diulang-ulang. Karena syukur itu juga membuka pintu rezeki. La ing sakartum la azidanakum. Apabila kalian mensyukuri nikmat yang telah aku berikan kepadamu, pasti niscaya aku akan lipat gandakan, aku akan tambah terus berlipat-lipat nikmat-nikmat yang lainnya. Begitu. Jadi harus bersyukur. Nah, setelah saya pelajarin nih Pak, tamu-tamu RDA yang pada kaya raya ya Pak, bukan kaya raya tajir melintir, bukan. Iya. Kaya raya, kebanyakan yang ngomongnya kaya raya, tajir melintir. Kaya raya enggak, yang ada ambles Pak. Buktinya apa? Cair 200 miliar,
Sekarang kasus Pak bermasalah. Jangan. Kaya raya, nggak ada kata tajir melintir. Melintir ke bawah, ada nggak melintir ke atas? Orang melintir ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Kasus. Lagi ada masalah. Janganlah. Kaya raya. Kaya raya. Kaya raya. Nah, mau saya, Bapak jalannya dengan senang hati. Dengan gembira, dengan ceria, jangan ada beban. Soalnya kalau ada beban, Bapak bawaannya nafsu. Pengen nyaingin yang ada. Janganlah, yang ada buat apa disaingin. Udah aja lah kita berbuat. Begitu. Bapak lihat yang gede, pengen kayak gitu. Iya. Lihat lagi, pengen kayak gitu. Buat apa? Benar Pak Haji. Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Udahlah, jangan banyak tingkah. Iya. Yang ada aja disyukurin. Yang ada aja disyukurin. Ini kan enggak. Kita lihat kanan gede, pengen. Lihat kiri gede, pengen. Lihat depan gede. Kata Allah, lo banyak tingkah lo. Lo nggak lihat dulu susah apa ngontrak. Hidup lo susah apa lo. Bercerai. Sekarang lo kawin lagi, mau lo bercerai lagi kayak dulu? Nggak mau lah. Tapi kita banyak tingkah. Banyak tingkah. Nggak mau. Jangan. Yang ada disyukurin. Jangan yang ada diambisiin. Nah, jangan. Yang ada disyukurin. Nyambung nggak maksud saya? Nyambung Pak Haji. Disyukurin sama istri yang sekarang. Nih disyukurin. Kalau kita kan enggak. Bergejolak. Nggak boleh. Nah, kira-kira ada gak yang mau ditanyain? Dari saya terangin dari tadi. Ini Ada Pak gak? Haji. Yang saya mau tanya ini kan, kalau untuk sifat 18 ini kan, sholat tobatnya kan 18 kali salam atau 9 kali salam Pak Haji? 18 kali salam. 18 kali salam berarti 36 rakaat ya Pak Haji ya? Baru ditambah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. ya, baru ditambah yang misalkan di sini kan ada tadi 6 ya. Berarti 6 kali 10, 60. berarti 60, 60 tambah 18, 78. 78. Harus bisa. Iya. Tapi ini yang 18 ini wajib ya dari maghrib ke isya ya Pak Haji? 18 dari maghrib sampai isya wajib. Wajib. Baru yang Sisanya yang 60 60 dari bangun tidur sampai mau tidur. jam 11 lah ya. Bos, lo jangan diragukan lagi, jangan meragukan lagi, jangan khawatir. Ini udah dipraktekin sama penulis buku Magnet Rezeki, namanya Pak Nasrullah. Dia maksain sholat tobat 57 kali, cair 20. Iya. Baca Quran. Ada kok Abdurrahman bin Auf. Bin Auf. Jadi maunya gue gini, bos, kan contohnya udah ada. Kenapa lu nggak praktekin? Ngapain? Kenapa nggak baca itu? Gitu loh bos. Iya. Untung, untung banget bos. Terus apa lagi bos? Itu aja sih Pak Haji. Boleh, ibu apa? Tanya apa? Tanya yang apa? Pak Haji, apakah saya wajib nenenin suami saya? Wajib. Lo belum nanya, udah langsung gue jawab. Wajib. Malu mau tanya Pak Haji. Jadi istri yang hobinya nenenin suaminya, itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah. Nah, udah praktekin. Iya Pak. Timbang nenenin doang kok. Ya kalau gimmick-gimmicknya itu sering saya duluan sih Pak Haji kan. Kalau habis sholat subuh kan, habis sholat subuh baca Quran tuh, ya pas itu aja sini gitu kan. kalau bisa sih, kalau bisa istri yang nawarin bos, jangan bos yang minta. Saya pantang bos, minta duluan, istri pasti nawarin. Iya Pak. Jadi gimana dong Pak Haji kalau istri nggak nawarin? Lo mesti punya bulu ayam buat ngelitikin alat kelamin istri. Klik, 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 klik. Langsung bunyi deng 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 kayak dinamo, kayak genset. Kapan terakhir bos? Kalau boleh tahu, lo nenen sama istri tercinta bos. Kapan terakhir? Ini sekarang hari Selasa. Malam sebelum sini Pak Haji. Alhamdulillah. Iya, itu ya malam sebelum sini gitu kan. Iya. Memang niatnya mau ibadah ke sini kan. Ya. Nanti setelah dari sini baru nanti arahannya kalau memang itu, saya juga ngomong
dengerin nih YouTube nih, dengerin YouTube Pak Haji. Heeh. Saya bilang, memang Ayang suruh nawarin. Iya betul. Itu, cuman dia tuh sungkan atau gimana itu nggak tahu Iya juga Pak Haji. iya. Riko, kagok. Makanya ntar mudah-mudahan Pak Haji, saya doa aja mudah-mudahan nanti Pak Haji ngomong, Pak Haji ngomong. Pasti. Itu Pak Haji. Pasti. Kita udah ada ikatan batin. Iya Pak Haji. Karena itu adalah hobi gurunya dan harus dipraktekin sama muridnya. Iya Pak Haji. Jadi nggak taunya nih Bu, istri yang nawarin Nenen duluan, saldonya nggak akan di bawah 1 miliar. Amin Pak Haji. Istri yang mandiin suami tiap hari, saldonya nggak akan di bawah 1 M. Istri yang tiap hari nyebokin alat kelamin suami kalau suami habis pipis, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya makan, nyuapin pakai tangannya istri, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Ini luar biasa. Dan ini kalau dipraktekin, wow, setan kabur. Kok kabur? Karena romantis. Dia mau godain udah nggak bisa. Mau morotin ekonominya, apalagi udah nggak bisa. Orang kita lagi romantis. Buktinya apa sih Pak Haji kalau kita romantis? Pada saat pengantin baru, setelah itu ada aja tuh rezekinya. 2. Pada saat kita nenenin anak kita, si kecil nyusuin si kecil, siang malam nyusuin, rezeki kita nggak pernah putus, ada aja rezekinya. Tapi kan kita udah 45, suami 47. Iya. Yang kita mau nyusuin udah nggak ada, anak udah gede-gede. Kenapa nggak ini kita jadiin bayi tabung dulu sementara? Bayi tabung. Jadi mbaknya paksain biar suaminya leluasa. Kalau di rumah atau lagi berduaan, hindarin pakai BH. Supaya apa? Supaya kalau suaminya mau nyusu, bibirnya nggak mencong. Kok gitu Pak Haji? Pengalaman gue. Gue nenen ada BH, bini gue mencong. Aduh. Makanya bini gue selalu dibuka sen. Jadi biar papa leluasa. Gitu. Pengalaman kameramen saya tuangin di acara ini. Terus? Sama ini Pak Haji. Ya. Saya sudah pakai celana dalam Dibalik. dibalik. Wajib. BH dibalik. Ya. Wajib. Sama yang 9 hari. Kan dalam nggak ganti-ganti. Ya. Wajib. Ya udah itu dijalani sama saya juga udah jalani. Ya Pak. udah. Wajib. Ya. Orang yang pakai celana dalam dibalik tidak akan kena santet, nggak akan guna-guna, nggak kena hipnotis. Amit tapi yang baik. Kalau kita pakai kendaraan kita ada insiden atau ada amit tapi yang baik, kitanya aman. Udah banyak contohnya. Aman. Nah, paksain dah. Kalau anak kita ujian, pasti lulus. Kalau suami kita kerja, pasti dipromosiin terus. Itu sama kalau anak mau apa wisuda, Ya. kemudian celana dalamnya Dibalik. Ya. Iya, Mau saudara ujian, saya- mau wisuda, mau apa aja, wajib. Jadi cara dalam dibalik gini bos. Misalkan lo karir. Iya. Nah, ada pimpinan lo mau geser lo. Kalau lo cara dalam dibalik, yang ada pimpinan lo malah bergeser. Kok gitu Pak Haji? Banyak contoh bos. Karyawannya kompak nih. Iya. Cara dalamnya dibalik semua, satu pabrik. Heeh. Perusahaannya bangkrut, malah pemiliknya masuk penjara. Karyawannya nggak ada yang masuk penjara. Ada nggak karyawannya? Nggak ada. Orang di satu pabrik Bener. 10.000 sadalnya dibalik semua. Gak tuh jadi penonton gue semua. Kemarin testimoni di sini 10.000. Yang di penjara siapa? Pemilik. Pemiliknya di penjara sekarang kakak beradik. Itu dasar cara dalam dibalik. Padahal apa? Padahal perusahaan garment produksi mungkin celana dalam. Dibalik bos. Lumayan. Ya, Kedua. alhamdulillah sampai sekarang masih dibalik. Pak. Balik ya? Iya. Ya. Kedua nih bos. Kalau kita sidang, Iya. tidak pernah ada orang yang celana dalam dibalik, walaupun dia bersalah, tapi kalah di persidangan nggak ada, pasti menang. Padahal kita salah.
cadarnya dibalik, pasti menang sidangnya. Tuh lumayan kan? Daripada kita dituduh hukumannya lebih berat, cadarnya dibalik. Istilahnya zaman dulu tolak bala. Tolak bala ya. Nah terakhir bos, kalau lo setuju bos, gua mau bulan Juni ini lo berdua harus cair 10 miliar. Nah bisa gak tuh sebulan ini sifat 18-nya jangan dilanggar. Dipaksa Pak. Sebulan ini aja selama bulan Juni. Nanti bulan Juli ya lo langgar lagi nggak apa-apa. Kan udah cair 10 miliar. Pasti cair Pak Haji. Ya pasti dong, kan gue udah pengalaman dan gue udah meraktekin. Yang berat yang mana bos? Kalau sebulan nih lu nggak boleh melanggar tuh sifat 18. Yang berat yang mana? Jengkel ini Pak Haji. Nah sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat Pak Haji. Nah ya udah jangan jengkel. Apapun yang bikin lo jengkel, lawan. Ini jengkel sama ini kan, kadang kan Jengkel sama kucing nggak boleh. Nggak boleh, Misalkan Pak. kucing Iya, di dapur benar. nyolong ikan tongkol atau kucing gigit kontol suami, lu nggak boleh ngejar-ngejar lu. Orang udah digigit, Biarin aja Pak Haji. biarin aja. Yang Ini sering kita. yang sering jengkel tuh gini Pak Haji. Di rumah kan ada kucing ya. Saya udah beliin kandangnya, terus makannya kan, sama ayam udah kasih, ada kandangnya juga, ada apa kan. Masing-masing udah setiap hari kasih makan gitu kan. Nah, pas kebetulan ayam itu bertelur, ada anaknya banyak. Nah, nggak taunya kucing ini makan anak-anak ayam yang kecil itu. Jadi kita jengkel, udah disiapin makan sendiri kok malah masih ngambil ayam gitu. Bos, sekarang anak ayam yang dimakan misalkan 10. Iya, Pak. Satu ayam taruhlah nilainya 1 juta anak ayam. Berarti 10 kan 10 juta. 10 juta. Kan hajat lo 10 miliar. Iya benar. Gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat Pak. Gede hajat lah bos. Pokoknya lo mesti banding-bandingin gitu. Iya. Udah dikasih makan, anak ayam dimakan sama kucing. Iya. Lah taruhlah yang dimakan sama dia 10 ekor anak. Satunya 10 juta deh. Berarti kan 10 ekor Itu 100 juta. Saya waktu pas jengkel itu kan belum denger YouTube Pak Haji tuh. Oh, belum. Gede jengkel atau gede Hajat. hajat gitu kan. Iya. Makanya sekarang tuh kalau dimakan ya paling ya udahlah. Aminin. Kan ada ayatnya di Al-Quran. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku, kata Allah, Iya. dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Jadi ayatnya di Al-Quran, siapa yang tidak mengaminkan takdirku Iya. dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain. Jadi gini bos, kucing makan ayam itu udah ditakdirin nama Allah biar lo jengkel. Jadi pada saat Allah nggak ngabulin 10 miliar, Allah ada alasannya nanti di akhirat. Iya. Allah, gue udah praktekin bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, kok gue belum cair-cair 10 miliar. Allah ada alasannya buat jawab. Iya. Kan lagi tuh lo jengkel sama kucing, ayo. Ya, bener deh. Jadi Allah tuh punya alasan bos. Nah, lo awan dong. Makanya kata Allah, Allah malu kalau nggak ngabulin doa lo. Kalau lo angkat tangan, Allah malu. Coba lo tangin. Hadis apa ayat? Hadis. Hadis. Coba lo terangin. Jadi ada hadis Nabi yang memberi motivasi kita bahwa hajat kita pasti dikabulkan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya mohon hajat kepada Allah sementara Allah tidak mengabulkan. Di Allah malah malu kalau kita mengangkat kedua tangan mohon hajat, Allah tidak mengabulkan, Allah malah malu. Tapi Pak Haji pesan, ngangkat tangan doanya tidak boleh ngeluh, tidak boleh menangis, tidak boleh merengek, tidak boleh bersedih, tapi tetap harus dengan bersyukur.
alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih Allah, saya punya penghasilan 10 miliar bulan ini. Contohnya seperti itu. Terima kasih Allah. Sekarang saya rumahnya udah 1000 meter. Terima kasih. Padahal belum. Ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Alhamdulillah penghasilan saya sekarang sebulan udah 10 miliar. Padahal belum. Iya. Berprasangka baiklah kepadaku. Diulang lagi, ulang lagi. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Sekarang penghasilan saya sebulan 10 miliar. Saya selalu ngucap begitu terus, bos. Tiap hari saya ngucap begitu terus. Tiap hari. Tapi benar nyatanya. Terima kasih Allah, terima kasih. Ada yang kasih mobil, alhamdulillah. Ada yang kasih mobil buat anak yatim, alhamdulillah kasih mobil anak yatim. Tadi barusan, bos, Pak Haji, saya kasih mobil Grand Van warna putih sama BPKB-nya. BPKB-nya udah dibuai. Nanti Pak Haji lihat ya BPKB-nya. Grand Van. Mobil apaan tuh Grand Van? Gue bilang, Marsono, itu Pak Haji mobil Grand Van yang putih buat belanja. Kan Pak Haji hampir kan seminggu 2 kali belanja buat makan anak yatim. Iya, Pak Haji. Nggak usah pakai Avanza, nggak usah pakai Xenia, pakai Grand Van aja. Yang mobil kayak paket. Alhamdulillah kita punya. Coba bayangin, bos, kalau beli kan lumayan. Bangsa baru bos, masih baru. Dia ngasih sama STNK-nya. BPKC Grand Pen sudah saya serahkan ke Bu Ai ya Pak Haji tuh. Paling bawah baca. Iya Pak Haji. Baca coba. Iya. BPKB Grand Max sudah saya serahkan ke Bu Haji. Pak Tuh, Haji. Grand Pen dari Grand Max, dari Daihatsu. Warna putih. Nah, mau saya, bos, kayak gitu-gitu, bos, dari yang kecil-kecil dulu aja. Iya, Pak. Pak Haji, boleh gak saya kasih sedekah mobil Prado, Toyota Prado? Boleh, tuh ada Prado. Nih ntar lo jalan keluar, jalan nih nanti keluar, belok kiri, lo lihat di pojok ada Prado. Buat apa? Ya buat operasionalnya anak yatim. Kalau anak yatim mau jalan-jalan nih buat ngawal Prado. Alhamdulillah. Pak Haji jangan nolak ya, saya kasih mobil Tata. Mobil dari Inggris. Tata, mobil Tata. Iya. Grupnya Range Rover. Oh. Dari Inggris, Range Rover, Tata namanya. Showroomnya adanya di Keramat. Di seberangnya YAI. Es krim Baltik, ada yang katanya dagang nasi padang yang itu. Kapau. Ada tuh showroom mobil kapau. Range Rover, iya kapau. Nah, maksud saya gini, bos. Lu juga begitu. Dari Allah. Tapi bisa gak, bos, bikin tajub Allah? Bisa, Pak Haji. Bisa. Gimana sih, Pak Haji, yang paling gampang bikin tajub Allah? Ibu nawarin nenen ke bapak. Itu aja udah Allah takjub. Kan seumur hidup pernah gak bapak dari pengantin baru, udah berapa tahun nih nikah? Udah 2002 sampai 2002, sekarang 2025. 23 tahun. 23 tahun. Pernah gak istri nawarin nenen? Belum Papa, sih, Pak Haji. nenen Belum pernah. yuk. Belum Gimana? pernah, Pak Haji. Nih, di keranjang. Tuh, di keranjang baju. Ini lumayan, baju nggak ada yang dicuci, jadi papa aja yang jadi keranjang nenen. Coba tawarin nenen. Iya Pak Haji. Coba disuapin suaminya makan tiap hari. Coba bos pipis yang nyebokin suami. Pernah gak dari lu pengantin baru sampai hari ini lu kencing pipis yang nyebokin, yang metel-metel titit lo, bini lo, pernah gak? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Ini kan ilmu kearifan lokal. Dipetal-petal pakai tisu basah. Nanti pada saat lo berhubungan suami istri ML, yang bersihin alat kelamin lo nggak wajib, nggak boleh lo, harus istri dibersihin. Tuh, pakai apa Pak Haji? Ya bebas, mau pakai amplas, mau pakai peso, kanebo. Belum pernah ketawa lepas. Alhamdulillah. Belum pernah Pak Haji. Belum pernah. Dia ketawa Belum. lepas. Aduh. Nah, maksud gue gini, bos.
Ini ilmunya Allah, kita sikapi dengan senda gurau dan permainan. Karena di Al-Quran ayatnya hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Ada gak ayatnya? Ada. Di Al-Quran? Hidup ini adalah permainan dan senda gurau. Ngapain dibawa serius? Udah aja senda gurau. Jadi nanti kalau ML, lu pada saat niban, sperma lo keluar, lo langsung jatohin badan ke kiri. Lo udah gak boleh ke toilet lagi. Tugasnya istri langsung ke kamar mandi, siapin tisu basah, langsung dibersihin. Karena perempuan bos, kalau abis ML dia bisa langsung nyapu, ngepel, cuci piring, bla bla bla. Kalau kita abis ML tidur, kok gitu? Ya kan pengalaman gua, dia, ya betul. Iya Pak Haji. Iya. Jadi lo abis ML tidur, ibu yang bersihin. Gitu. Pak Haji, kalau udah bersihin, ya lo langsung ambil aki disetrum. Terus satu lagi Pak Haji mau tanya. Boleh. Ini kan kemarin kan ada anak yang paling kecil. Ya, laki-laki umur? itu kan umur kelas 4 SD kan. Ya. Itu kan mungkin anak terakhir yang paling kecil. Jadi kan sukanya ikut ibunya kan, Ya. mamanya kan. Nah itu di cewek-cewek pakai air itu sesudah kencing atau sebelum kencing Pak Haji? Sebelum kencing. Nah itu kan tak bilang. Sebelum kencing. Iya, Pak Haji. Anaknya dia yang bontot, hobinya main HP. Sebelum kencing istrinya cebok, airnya dibikin bubur kacang hijau, dibuat masak nasi. Sekarang anaknya nurut banget. Nomor 2 laki, begitu juga prestasi di sekolahnya di SMA. Alhamdulillah. Anaknya nomor 1 jadi pramugari di Sriwijaya Airlines. Iya saya udah lihat videonya. Iya, Makanya itu. pakai itu Pak- air cebokan mamanya. Ilmu zaman dulu. Iya. Bos, sekarang anak kita udah gede. Heeh. Taruhlah kelas 1 SD. Mm-mm. Nggak mau belajar, kita bentak-bentak. Kasian bos, dulu waktu hamil kita jagain di perut. Benar. Waktunya kontrol ke dokter kita kontrol. Masa pas SD kita bentak-bentak nggak mau belajar. Iya. Kenapa nggak pakai ilmu kearifan lokal aja, pakai air cebokan alat kelamin mamahnya. Mm-mm. Dia nggak mau belajar karena main HP, karena kelas 4 SD. Masa kita berantem sama tuh anak. Iya. Waduh, berantem bos. Karena apa? Karena dia nggak mau ngerjain PR, seharian main HP mulu. Nah dulu waktu kita hamil dia, kita jagain nih perut. Iya. Waktunya kontrol dokter, kontrol. Benar, Minum Pak. vitamin, Iya. minum obat, Iya. penguat kandungan, ini itu. Pas anak kelas 4 SD, kita berantem. Berisik. Sehingga tetangga, kenapa sih dek berantem dek gini. Gara-gara apa? Main game online, main game HP. Kenapa nggak kita taklukin pakai ilmu kearifan lokal? Dengan pakai air cebokan. Makanya nih bos, zaman sekarang anak 4 aja berisik, anak 3 berisik, Iya, Pak. anak 2 berisik. Iya. Zaman dulu bos, zamannya kakek nenek gue, anaknya 7 tuh, ibu gua kandung, Iya. nggak berisik bos. Atau tetangga gue anaknya 12, nggak berisik. Nggak punya suster, nggak punya pembantu, nggak berisik. Sekarang anaknya jadi kapolda, jadi pangdam, jadi menteri, jadi gubernur, paling jelek jadi lurah, anaknya 12. Kita sekarang anaknya 2 aja, bodoh, nakalnya luar biasa. Memang sekolahnya di luar negeri, tapi biayanya minta terus ngerongrong kita. Lah, yang bener yang mana? Ya kenapa nggak kita pakai ilmu kearifan lokal? Bisa? Bisa Pak Haji. Cebokan. Ada lagi? Sama ini, saya kan punya diabetes Pak Haji. Mandi jam 00. Mandi jam 00. Orang yang mandi jam 00 diabetesnya normal, gulanya normal. Mandi jam 00. Terus apa lagi? Bisa minta centong sama Oh iya, dikasih nanti uang centong Iya. baby. Ajarin. Nyentongin duit. Cair 10 miliar tiap bulan. Nih, dilihat. Kasih uang bibit Pak Haji sama uang sama centong Iya. untuk wasilah mendatangkan
uang dengan ini. Bismillah. Bismillah. Ini ada gambar ganteng-ganteng Iya. kayak bapak, Heeh. nah, cantik-cantik kayak ibu, Iya. isinya bergembira, menari, tersenyum, nggak ada yang sedih. Iya. Jadi filosofi uang harus senang, Senang. maka dia akan datang. Kalau kita sedih dia akan pergi. Dia harus senang. Jadi kita ini disimpan, jangan dipakai untuk belanja, untuk praktek manggil teman-temannya dia. Jadi ini umpannya pakai. Ucapannya nanti kita kasih. Nanti bahasanya bisa dimodifikasi sendiri, Iya. dimodifikasi lagi yang enak. Intinya kita ajak dia berkomunikasi, diajak ngobrol sama Allah. Intinya gitu. Iya. Ini contoh aja, tapi kita mengaitkan hajat kita dengan karomahnya anak yatim RDI biar nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tambah Al-Fatihah boleh. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya, doanya anak-anak yatim RDIY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Terus dipanggil, nyentoknya ke sini ya, Iya. ke dalam, jangan masuk kantong. Iya. Kalau di sana pergi, Iya. nah sakit boleh. Kalau sakit di sembuh. Dipanggil, pakai nama, dikasih nama boleh, panggilan yang bagus di Pekanbaru apa, misalkan ini contohnya ganteng, cantik boleh, ganteng, cantik. Kita panggil ganteng misalkan, ganteng, cantik boleh, ganteng, datang ya, datang ke rumah saya sini, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, kalau punya brankas masuk ke brankas, undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya, undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Nah, dia kan senyum ke kita tidak senyum sama dia. Jadi komunikasi. Saya perlu uang 10 miliar bos setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Intinya seperti itu, diulang-ulang ya, sekali praktekin 9 kali boleh, sehari semalam waktunya habis sholat fardu juga boleh dulu ya, sama pas hati tenang, masih pakai mie tenang, tapi kalau ke masjid jangan dibawa. Jangan dibawa. Itu centongnya kalau ibu yang sakit bisa untuk Bisa. Bisa, manjur. Normal. Sehat-sehat. Sama satu lagi Pak Haji, kan kalau mau ini Pak Haji, sedekah subuh sama sedekah Jumat Jumat barokah. barokah, itu kan kami kan ada rencana Pak Haji, misalkan sedekah subuhnya itu 100.000, nanti sedekah Jumatnya itu, Jumat barokahnya itu misalkan 300, kalau ada 500 tuh gimana tuh Pak Haji? Bisa? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Nanti bos transfer ke sini. Iya. Boleh. Nanti sedekah subuhnya. Boleh gak Pak Haji sedekahnya seminggu? Boleh. Boleh gak Pak Haji sedekahnya sebulan sekali? Boleh. Langsung sedekah 3 juta Oh. buat sebulan. Takutnya lupa. Heeh.
Boleh. Bisa Pak Haji, tanpa nggak Bisa. setiap hari. Bisa daripada tiap hari, kenapa nggak sebulan maksudnya nanti sekali? kan kami totalin gitu misalkan. Bu Tata, itu sedekahnya sebulan sekali. Dia sedekahnya 500.000. 500.000 kali 30, 15 juta. 15 juta. Sedekah Jumat Barokahnya dia 1 juta. Jadi dia sedekahnya sebulan 20 juta. Waktu dia awal nih, mesti dia nonton. Gajinya suaminya tuh sekitar 100 juta. Sekarang gaji suaminya per bulan udah 300 juta. Manjur. Ada lagi namanya Bu Doti. Bu Doti, orang pasti tahu dah di Indonesia yang namanya Bu Doti udah jelas tahu dah. Iya. Bu Doti orang terkenal di Indonesia. Bu Doti, dia sedekahnya sebulan sekali. Sebulan sekali Pak Haji ya? Ya, Berarti bisa ya Pak Haji ya? bisa. Kampus Jayabaya, pemilik kampus Jayabaya, Iya. pemilik kampus, dia sedekahnya sebulan sekali. Sebulan sekali. Berarti kan ke nomor rekening yang sama ya Pak Haji ya? Iya, karena kan ini yang sama, mau BCA, mau BRI, Iya. mau Mandiri. Tapi nanti kan di situ kami kirim apanya ya? Bukti, Berisinya, buktinya itu kan. bukti sedekahnya, bukti transfernya. Nanti dikirim. Sama ini Pak Haji kan. Setelah dari sini nanti rencana mau ke ini, ke Kuda Bolong Pak Haji. Bolong, boleh di atas ya. Iya. Naik ke atas nanti. Nanti bos ajak ngobrol. Bolong. Aminin dong. Hajat saya bulan ini cair 10 miliar Bolong di Iya, Pak atas. Haji. Nanti tanya Kuda Bolong mana nanti. Ah, ah. Bolong aminin dong. Iya. Aminin nanti kan dia deketin. Iya. Cair ya 10 miliar Bolong. Iya Pak Haji. Cair nanti. Atau nanti habis ijab sama Bolong turun ke bawah, nanti habis maghrib naik kuda, ijab di atas kuda. Kayak Pak Prabowo naik kuda, ijab. Iya. Kan jadi presiden. Bener. Mau bos nggak jadi. Saya lihat juga videonya Pak Haji itu. Iya. Berarti Kalau Pak Prabowo presiden Republik Indonesia, bos minimal presiden hotel, Iya. presiden taksi. Iya, benar. Pokoknya nggak ada apa presiden. Benar Pak Haji. Pokoknya ada presiden, cuman itu presiden Republik Indonesia. Pak Prabowo naik kuda, hajatnya terkabul. Bayangin bos, jadi wakil presiden sama Megawati gagal. Ijab lagi jadi presiden sama Hatta Rajasa gagal. Ijab lagi jadi presiden sama Sandiaga Uno gagal. Pada saat wakil presidennya naik kuda, kan naik kuda tuh Pak Gibran. Dia juga naik kuda, jadi nggak? Jadi. Pak Gibran jadi wakil, dianya jadi presiden. Kan naik kuda Pak Gibran di tempatnya Pak Prabowo, ya kan?